Ya, jadi syiar-syiar agama Allah itu banyak sekali. Ya. Perlambang agama Allah yang melambangkan Islam itu banyak. Jihad, bersunah dengan sunnahnya para anbiya, ucapan atau perbuatan bersunahnya para anbiya banyak. Ya, khitan, cukur kumis, mencukur berbulu kemaluan, mencabut berbulu ketiak, menggunting kuku, iddihan, berminyak, ya, silih berganti, ribban, siap kering, diperbarui lagi. Iktihal, witron, bercelak dengan ganjil. Wajidinabu ma naha anhu, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Wabilu masata minal awamir syar'iyyah, dan melakukan perbuatan mastata, melakukan apa-apa yang dia mampu. Yang dia mampu daripada awamir syar'iyyah, perintah-perintah syariat. Wa ta'asi bisifatil Muhammadiyah, menauladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW an-nabawiyah, sifat kenabian beliau SAW. Tentunya yang bukan kekhususan beliau ya, yang bisa kita tiru, yang bukan kekhususan beliau. Ila maktussah itu, kecuali apa-apa yang dikhususkan. Bihi, dikhususkan apa ma, bihi kepada beliau SAW. Walam yubah lana, dan tidak diperbolehkan untuk kita. Itu kitab-kitab yang membahas secara khusus, ya, khosois nabawiyah itu biasanya khosoisnya Imam Suyuti. Ya, itu paling luasnya kitab khosois Imam Suyuti rahimahullah radhiyallahu. Kal jam'i bainan niswatin, seperti mengumpulkan antara banyak perempuan lebih dari 4, itu kekhususan bagi Rasul SAW. Tazwij bi ghairi waliyin, menikahnya Rasulullah tanpa wali, menikahkannya Rasulullah SAW tanpa wali, beliau yang langsung menjadi walinya. Itu kekhususan beliau. Wala mahrin, bahkan tanpa mahar. Wala syuhud, bahkan tanpa saksi. Itu kekhususan beliau SAW. Wa nikahi man sya'aha, menikahi siapa yang beliau mau. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan bagi beliau. Tapi itu pun kalau kita cermati ya, sirah beliau, walaupun beliau itu diberi izin oleh Allah Ta'ala, tapi ya tidak semau-maunya. Ya, semua itu ada hikmah dalam pernikahan beliau. Mengakarkan beberapa suku kabilah, karena istri beliau dari bermacam-macam kabilah untuk keperluan dakwah beliau. Terus banyaknya istri beliau banyak, sehingga banyak yang meriwayatkan tentang kehidupan pribadi beliau, tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan hubungan laki perempuan, itu sampaikan dari istri-istri beliau. Radhiyallahu anhunna, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa binuzuli zaujin lahu an zaujatih, ya, dengan mundurnya daripada zaujin lahu, ya, an zaujatihi wa bihibatin, suami untuk beliau dari istrinya boleh, tapi beliau tidak semena-mena. Ya, bolehnya nuzul, mundurnya suami itu dari istrinya untuk dinikahi beliau. Udah saya cerai Rasul buat, atau saya mundur, itu boleh bagi beliau SAW. Tapi beliau juga tidak semena-mena melakukan kekhususan itu. Wabihibatin min khaliyatin, bahkan dengan hibah, memberikan diri dari si perempuan itu, mempasrahkan dirinya daripada khaliyah, wanita yang kosong dari suami. Ya, sampai banyak di Bukhari ada riwayat, datang satu perempuan pada Rasul SAW. Ya, dia mengatakan, ya Rasul, saya berikan diri saya kepada jenengan. Ya. Sampai Siti Aisyah dengar. Kata Siti Aisyah di komentar, ini perempuan tidak tahu malu masa menawarkan diri ke Rasulullah SAW. Langsung turun surat Al-Ahzab. Turji man tasyauna tuwilin. Silakan kau melindungi siapa di antara wanita itu yang kau sukai, menikah dan melepas siapa yang kau suka. Maka ketika itu Siti Aisyah mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali bersegera mengikuti kemauanmu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tazwiji nafsih, menikahkan diri beliau sendiri. Itu kekhususan bagi beliau. Wa ayyahkuma wa yashhad li nafsih, beliau menghukum, memutuskan satu perkara dan beliau sekaligus menjadi saksi untuk dirinya. Dalam
secara umum hukum dalam hukum peradilan Islam, hakim itu tidak boleh menjadi saksi. Sehingga hakim itu tidak boleh menghukum satu terpidana atau terdakwa karena dengan dia sendiri yang melihat, tidak bisa. Kalau mau menghukum ya hakimnya orang lain, dia cuma sebagai saksi saja. Tapi beliau boleh, khusus untuk beliau. Wali waladihi, dan bersaksi untuk putranya, boleh. Wa ibati wisolin, pada dasarnya tidak boleh, karena ada kepentingan kalau ayah bersaksi pada anaknya tuh. Ibati wisolin, pembolehan wisol, puasa nyambung terus tanpa berbuka, boleh bagi beliau. Itu contoh kekhususan. Nah, kekhususan ini tidak bisa kita tiru. Yang kita ikuti yang disebut oleh beliau tadi, ta'assi bisifatil Muhammadiyah, menauladan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW an-nabawiyah, sifat kenabian beliau, itu dikecualikan kecuali yang khusus-khusus bagi beliau, maka tidak bisa kita tiru. Wamina, di antara perlambang Islam adalah apa? Ayuksiru minat taubah. Di antara syiar Islam adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Wala yai'as, wala yaqnat. Tidak boleh putus asa, tidak boleh sama yai'as, yaqnat, tidak boleh putus asa min rauhillah wa rahmatih. Dari sama rauhih, rahmatih itu rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah SWT. Tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah meskipun sebanyak apapun dosanya. Kalau dia betul-betul taubat, Allah akan mengampuni. Fa inna afwahu subhanahu, sebab kemaafan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, wa maghfiratu, dan ampunan Allah, ausa'u min dunubi, lebih luas daripada dosanya hamba. Sampai dengan di antara doa yang diajarkan itu, Allahumma maghfiratuka ausa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka ausa'u min dunubi, Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosaku, daripada dosa-dosaku. Allahumma maghfiratuka ausa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku sendiri. Ampunanmu lebih luas dari dosaku, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Dan amal kita bisa jadi rusak, dirusak dengan riya dan macam-macam. Maka rahmat Allah yang jadi andalan kita. Sehingga orang itu dilarang untuk tertipu dengan amal. Oh, saya sudah ini, gurur. Wa ayu laziman maktubat fi awqatnya. Termasuk syiar agama Islam adalah melazimi maktubat, solat fardu di waktunya. Wa yaqafa min iqabillah, takut daripada siksaan Allah SWT. Wa yarjuwa wa yatma'a fi thawabih, berharap, tamak kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tamak kepada ganjaran dari Allah. Ya, bukan hanya dunia saja. Jangan cuma tamak sama dunia, fulus, duit. Ya. Tamak kepada rahmat Allah, tamak kepada pahala dari Allah. Yardha bi qada'ih, ridha terhadap keputusan Allah, wa qadari, dan takdir Allah. Keputusan Allah di zaman azali dan takdir Allah yang sudah terjadi. Kita tahu takdir itu implementasi daripada qada, pelaksanaan daripada qada yang sudah di zaman azali. Telah dilaksanakan oleh Allah. Oh, fulan tuh alim, sekian alimnya, umur sekian. Nah, itu pelaksanaannya itu adalah qadar, takdir. Qadanya itu keputusan Allah di zaman azali. Maka ridho terhadap qada maupun qadar yang sudah terjadi. Jadi kita baru tahu takdir itu setelah terjadi. Jangan keminter. Tidak usah lah, takdir yang ini. Itu berarti kan seolah-olah sudah tahu takdirnya. Padahal takdir itu rahasia Allah. Disitulah tempatnya manusia itu berikhtiar. Karena manusia itu akan selalu menginginkan yang terbaik. Sedangkan takdir Allah itu tersembunyi bagi dia. Di situ ikhtiar manusia. Wa yasbir ala bala'i, bersabar atas balanya. Balanya Allah, ujian Allah. Wa yashkuru na'ma'ahu, bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Wa yukthiru minal khudu wal khusyu', ya, memperbanyak khudu, ketundukan, khusyuk, ketenangan, li rububiyatih, kepada kekuasaan, kemahakuasaan Allah. Wa azamati, keagungan Allah. Tafwid li amri, atau tafwidhu li amri, berserah diri pada urusannya Allah. Fi harakatih wa sakanatih, baik dalam geraknya maupun diamnya. Wa husnul dzanni bihi, baik sangka kepada Allah SWT.
Wa ta'addubu ma'ahu, beradab bersama Allah SWT. Wasafu wal afu ma'al qudrah. Ya. Legowo, wasafu, memaafkan, wal afu, sama memaafkan, ma'al qudrah, bersama dengan kemampuan. Meskipun dia mampu membalas, tapi dia memaafkan. Wal ihsanu ila man asa, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Ini susah. Yang ada itu draw, seri. Ya api yo, tak api, yang elek yo. Tak elek. Seri enak, paling enak itu seri katanya. Orang-orang susah. Berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada dia. Faslun. Adapun ini satu pasal. Ini terus semua ini masih tentang syiar-syiar agama Allah. Minha wa minha. Dan itu setengah saking piro-piro syiar Islam. Termasuk beberapa dari syiar-syiar Islam adalah ay alla yadhlima akhahul muslim. Tidak mendolimi saudaranya sesama muslim. Tidak menganiaya saudaranya dia sesama muslim. Itu termasuk syiar Islam. Wala yakhdhilahu, tidak menghinakan saudaranya. Yakhdhil itu makna aslinya khidlan. Khidlan itu artinya menghinakan dalam arti dia mampu menolong, saudaranya dibiarkan terhina. Dia tidak nolong. Itu khidlan namanya, membiarkan saudaranya. Itu yakhdhil. Wala yahkirahu, tidak menghina dia, mencacat dia, merendahkan dia. Wa yakuna munsifan fi hukmih, harus insaf, adil dalam menghukum kepada saudaranya. Gismate, pembagian saudaranya ketika dia diserahi untuk membagi. Wa syahadate, persaksian kepada saudaranya. Atau hukumnya dia, pembagian dia, persaksian dia kepada saudaranya, semua harus adil, harus insaf. Walau ala abihi wa waladih, meskipun kepada ayah dan anaknya sendiri, harus berbuat adil. Ya. Kemudian nasihan fi qauli wa fi'lih. Ya. Dikatakan nasih, tulus. Tulus dalam ucapannya, wa fi'li, perbuatannya, wa san'ate, sama perbuatannya. Tulus. Ya, tulus dalam arti tidak ada tendensi macam-macam, tulus, ikhlas. Dia menolong, dalam membantu, itu tulus. Termasuk ketulusan, contoh paling kecil ketulusan adalah, yaitu contohnya kita jalan, ini ada paku, ada ini di jalan, kasihan ini nanti kena orang, sudah saya singkirkan. Itu bentuk ketulusan dia kepada sesama muslim, tulus hatinya kepada sesama muslim. Itu namanya nasih. Nasih. Bukan hanya nasihat. Kalau nasihat itu terlalu sempit makna nasih. Ujangan itu bagian dari bentuk ketulusan kita. Ketika orang butuh arahan, kita kasih ujangan. Itu salah satu bentuk nasih, salah satu bentuk dari ketulusan. Tapi nasih itu bukan hanya melulu nasihat. Ya, kadang orang menerjemahkan nasih itu enggak. Nasih itu artinya tulus. Tulus kepada sama muslim. Dalam jual beli, ini ada cacat, ya tidak mau. Sebagaimana dia juga tidak mau. Kalau dia jual beli, disembunyikan cacatnya kepada dia, dia pun akan merasa tidak mau. Nah, karena dia tidak mau diperlakukan begitu, dia juga tidak mau memperlakukan hal yang sama pada saudara muslim. Itu nasih. Ini loh, ini buku ada, tinggal satu-satunya. Kalau mau beli ya silakan. Ini ada cacat begini, kalau mau beli silakan. Kalau tidak, itu nasih, itu termasuk tulus. Walau li aduwe, meskipun kepada musuh. Ini yang berat. Tulus meskipun kepada musuh. Ya. Musuh-musuh, tapi dalam masalah ini enggak. Kalau dia tidak senang ya, umpama karena satu perkara. Tapi orang mukmin itu biasanya kalau tidak senang itu karena Allah, bukan karena suatu duniawi. Mungkin 2024 ini. Politik macam-macam. Medsos. Innalillah. Ngerajun. Gampang diprovokasi, hati-hati. Belum semuanya benar. Biasakan cek and recheck. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka tabayyunlah. Cek and recheck. Terus cek lagi berita. Mukriman li syaikhih, memuliakan gurunya. Wa waladih, memuliakan anaknya. Wa qaribih, ya, kerabatnya. Wa jari, tetangganya. Atau walidih, itu juga orang tuanya mungkin. Wallah, dari situ tercatatnya walidih.
Syafiqun rafiqun, amat pengasih. Rafiq, lemah lembut. Bikuli makhlukin lillah, dengan segala makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua adalah makhluknya Allah. Dia lihat semua itu makhluknya Allah. Walau zimmiyan, meskipun kepada kafir zimmi sekalipun. Kafir yang hidup berdampingan kita. Wadabbatan, meskipun kepada dabbah, hewan tunggangan sekalipun, atau hewan ternak, hewan melata. Meskipun kepada hewan, bukan hanya manusia. Illa ma wajaba qatluh, kecuali apa-apa yang wajib dibunuh. Kal harbi, seperti kafir harbi yang jelas-jelas orang Islam. Wal hayati, ular boleh dibunuh karena mencelakai. Wal aqrabi, kalajengking. Wal wazaghi, cecak. Wal hidaati, itu hidaah, elang. Wal kalbil aqur, anjing ganas, anjing gila. Itu hewan-hewan yang boleh dibunuh. Nah, kecuali hewan-hewan yang membahayakan, maka itu boleh dibunuh. Tapi selain itu kita harus ulas asih kepada sesama makhluk Allah, bukan hanya manusia tapi hewan. Maka kita sudah sering ceritakan bagaimana Imam Ghazali ya, dilihat oleh temannya yang sesama orang soleh setelah meninggalnya Imam Ghazali, dilihat Imam Ghazali surga. Ditanya, kenapa? Apa kau dengan ilmumu, dengan buku-bukumu, kitab-kitabmu? Tidak. Saya masuk surga ini karena itu tadi. Saya ada lalat, mau minum, dulu pakai mangsi, mau tulis itu pakai tinta. Nah itu dicelupin. Jadi saya ada lalat, maka tinta saya ini saya tahan dulu biar lalat itu minum. Gara-gara itu saya masuk surga. Itu lalat. Kemudian menungso, apalagi hewan yang lebih besar dari lalat. Faslun. Wamina, dan di antara sampai situ lah ya, atau ya, ayakuna amil bil ma'ruf. 1, 2, 3. Ya, tambah sedikit lagi. Di antara syiar agama Islam itu adalah ayakuna amil bil ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi mungkar, nahian anil mungkar, memerintah pada ma'ruf, mencegah dari mungkar. Ma'ama yunasibu halah, bersama dengan apa yang mencocoki apa ma akan keadaannya dia. Mirifkin, wa unfin, walinin, wa ghilzatin, berupa kasih sayang, unfin, kekerasan, maksudnya tegas, linin, lembut, ghilzo, keras. Ya. Maksudnya bersama yang cocok itu sesuai dengan kondisinya, baik kondisi dirinya maupun kondisi kemungkarannya, maupun kondisi orang yang diamar ma'rufi. Ini ada tahapan-tahapannya. Pertama, kalau orang barangkali tidak tahu, dikasih tahu dulu, ini mungkar, jangan kamu dekati. Besok-besok kok lah mendekati lagi, kalau sudah tahu. Ya, maka dikasih nasihat lemah lembut dulu. Kan sudah saya bilang, ini tidak boleh. Kalau perlu ditambah ancaman Allah. Allah berfirman begini, Rasul berfirman begini, bersabda begini tentang kemungkaran. Sudah selesai, besok kok gitu lagi. Rodok, pedes. Kamu dasar bodoh, fasik kamu ini. Sudah saya bilangi begini begitu. Nah, tahapan-tahapan itu panjang dan lebar. Silakan lihat di YouTube saya. Di Madras Pagi itu Ihya-nya lagi membahas tentang Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahi Anil Mungkar, supaya tidak gagal paham kepada amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak gagal paham kepada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dianggap oh ini keras, ini ekstrim, ini ekstremis, ini radikal. Waduh, repot. Angel itu orang radikal, tidak ada kerjaan lain apa? Tidak ada kerjaan lain. Ya. Deradikalisasi dan begitu. Coba lihat nanti. Itu panjang lebar, sulit kalau saya jelaskan ini, habis waktunya cuma jelaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa in dhanna annahu lam yu'athir, meskipun dia menyangka bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak yu'athir, tidak berpengaruh. Meskipun tidak berpengaruh, tugas kita cuma menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Islam dia tidak ikut, ya urusan dia. Yang penting gugur kita kewajiban. Jangan sampai kita dosa, melihat kemungkaran kita diam. Wala yaskutu anhu illa in khafa dararan, dan tidak gugur apa amar ma'ruf tadi anhu darinya, dari si man, ya pokoknya man yang bom mane nang digo, pokoknya wong iku mau. Tidak gugur kewajiban amar ma'ruf itu dari orang tersebut illa in khafa dararan, kecuali apabila takut siapa man itu akan doror,
Siapa takut siapa muslim itu akan dororon atau kembali ke muslim itu juga bisa. Tapi tidak bisa muslim sebelumnya mannya kemana itu? Pokoknya mana cari online. Kecuali kalau dia takut madorot fi nafsihi, madorot pada dirinya, wa malihi, madorot pada hartanya, wa au irdihi, madorot pada kehormatannya, nama baiknya. Ya, kecuali ya, baru itu gugur. Jadi tidak gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kecuali kalau ada madorot yang bakal menimpa dirinya. Dan itu bukan kira-kira, memang yakin menduga kuat kalau dia tetap teruskan amar ma'ruf nahi munkar bakal kembali efeknya ke madorot dirinya, dicelakai atau dibunuh, atau keluarganya yang bakal dicelakai, atau hartanya bakal dijarah, atau kehormatan dia namanya bakal difitnah. Kecuali itu. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka amar ma'ruf nahi munkar tidak wajib lagi tapi sunnah. Artinya sunnah boleh dikerjakan kalau punya keberanian, silakan lanjut. Kalau tidak jangan coba-coba. Kalau tidak punya keberanian untuk menghadapi resikonya, jangan coba-coba. Omina di antaranya, di antara syiar Islam, ayu hafidhu ala talabil ilmi, menjaga atas menuntut ilmu, wa ta'limi, dan mengajarkan ilmu. La siyama fi ma wajaba minhu, terutama dalam apa-apa yang wajib dari dia, dari si orang tadi. Ilmu yang wajib dia ketahui, kamarifati syurutis sholah, mengetahui syarat-syarat sholat, zakah, buat zakah, syarat-syarat zakat, buat somi, syarat-syarat puasa, wal haji, syarat-syarat haji, warkanil ibadat, rukun-rukunnya ibadah itu bagaimana, rukun-rukun haji, rukun puasa sesuai azkariah, zikir-zikirnya itu bagaimana, zikir puasa, doa-doa puasa, doa-doa sholat, doa zakat, haji. Tamyizi fardiyah, membedakan mana fardunya, minafliyah daripada sunnahnya, fardunya ibadat dan daripada sunnahnya ibadat. Sifatil wudu, ya, sifat wudu itu bagaimana, tayamumi, sifatnya tayamum itu bagaimana, deskripsinya, kaifiyahnya. Ghuslin najasat, bagaimana cara membasuh najis. Ma'rifatil awqat, mengetahui waktu sholat itu bagaimana. Wa ma yahilu dzabhu, apa yang halal untuk disembelih, penyembelihannya, penyembelihan mah, waklu, dan dimakannya apa mah, wasyirauhu, dan apa yang halal dibelinya, wanikahu, dan apa yang halal dinikahi, walubsuhu, dan apa yang halal dipakai, wa ma yahrumu, dan apa yang haram min dzalika, dari semua itu, yang haram disembelih, yang haram dimakan, yang haram dibeli, yang haram dinikahi, yang haram dipakai, itu semua termasuk ilmu fardu kifayah. Ojo durung apa-apa makrifat. Repot. Syariate durung tete ya. Repot. Akibatnya iku hari prei salat mengikut semacam itu. Salat ndak makrifat. Wallahu a'lam bissawab. Adapun nasihat diniyah terakhir masih tentang bab zakat. Adabul fakir ya. Halaman 132. 133. Wa yang bagi liman kana fakiran ini. Dan seyogianya Abdul Haddad radhiyallahu anhu wa radhiyallahu amin beliau berkata dalam kitabnya Nasihat Diniyah Rasul Imaniyah, wa yang bagi, dan seyogianya. Itu keliru, tasdidnya itu dicoret aja, tasdid itu tidak ada, harusnya tasdid. Wa yang bagi liman kana fakiran, dan seyogianya bagi orang yang kana ada apa man, siapa man itu fakir, ayasbira, untuk bersabar siapa man ala fakri, atas fakirnya man. Wa yakna, dan puas siapa man bima qasama Allah, dengan apa yang membagi siapa Allah lahu kepada man. Wa yarda, dan ridha siapa man anillah kepada Allah, fima qadha lahu, terhadap apa-apa yang qadha memutuskan siapa Allah lahu kepada man, bihi, dengan ma, minal fakri, berupa kefakiran. Ya, hendaknya orang fakir itu sabar atas kefakirannya, ridha dengan apa yang Allah bagikan pada dia, ridha kepada Allah dalam apa yang Allah putuskan berupa kefakirannya. Nah, dengan itu dia akan dapat pahala dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Kalau tidak begitu, ngeroeng sudah tidak dapat pahala, yang ngeroengnya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, sudah tambah pula tambah dosa. Waliyahdzar, ya, dan hendaknya waspada siapa man, ayakuna jazuan, daripada menjadi, ya, siapa man itu jazu, keluh kesah, haluan, sama serba salah, ya, keluh kesah, mutasakhitan, murka, tidak senang kepada keputusan Allah. Ya. Qala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyiral fuqara, wahai rombongan-rombongan orang fakir, a'tullaha min qulubikum ridha, berikan kepada kalian dari hati kalian tuh sifat ridha kepada Allah. Tadfaru bi thawabi fakrikum, maka kalian akan beruntung dengan pahala kefakiran kalian. Wa illa fala, jika tidak maka tidak.
Berikanlah dari hati kalian itu ridho kepada Allah. Kalian akan dapat pahala yang besar dari Allah. Jika tidak, maka tidak ada. Tidak ada pahala dari Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-fuqara as-subru julasa Allah yaumil qiyamah. Fuqara, orang-orang fakir yang as-subru, yang sabar, itu julasa Allah. Ya. Teman duduknya Allah nanti pada hari kiamat. Maksudnya saking dekatnya, seperti orang yang duduk dekat. Ya, orang-orang yang fakir yang sabar itu nanti akan mendapat posisi kedudukan yang dekat, sangat dekat kepada Allah nanti yaumul qiyamah pada hari kiamat. Maka Rasulullah bersabda SAW, kadal fakru yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekufuran. Kultu, saya katakan, hada ini kefakiran yang membawa kepada kekufuran. Idza kana al-fakir, kalau kefakiran itu mutasakhit. Kalau si fakir itu mutasakhiton, murka liqada'i rabbih, kepada keputusan Tuhannya, warqani, tidak puas bikismati dengan pembagian Tuhannya, warubama yaqa ma'adzalika, rubama yaqa'u ma'adzalika, terkadang terjadi bersama dengan itu fi baliatin, atau tumipo, jatuh apa si fakir tadi bersama dengan itu fi baliatin, dalam cobaan, baliatil i'tirad, dalam ujian berupa i'tirad ala Allah, protes kepada Allah Ta'ala, yang maluhur fi tafdilihi ba'du ibadi ala ba'di, dalam pengutamaan Allah akan sebagian hambanya Allah atau sebagian yang lain fi rizki, dalam masalah rizki. Wa min mithli hadza, dan dari yang kefakiran yang semisal ini, yuksha alal fakir, dikhawatirkan bagi orang yang fakir seperti ini, alladzi la sabra lahu, yang tidak ada kesabaran bagi dia, wala ma'rifata billah indahu, dan tidak ada kemakrifatan, pengenalan kepada Allah di sisinya, di sisi fakir ini. Maka khawatir dia terjerumus kepada kekufuran kalau fakirnya seperti ini, murka kepada qadanya Allah, tidak puas dengan pembagian Allah, bahkan terkadang diuji oleh Allah dengan dia naudzubillah suka protes kepada Allah tentang kenapa Allah muliakan fulan itu dalam rezeki, Allah lebihkan kok kita dikasih begini, macam-macam, ngeroeng dan sebagainya. Ya, ini yang dikhawatirkan terjerumus kepada kekafiran, kefakiran menjerumuskan kepada kekafiran. Wa kadzalika yang bagi, dan sayogianya pula, ya, begitu pula sayogianya lil fakir, bagi orang fakir, ayakuna syakiran lillah, menjadi siapa fakir itu syukur kepada Allah, waliman asda ilai ma'rufan, dan berterima kasih kepada man asda, kepada orang yang menyandarkan, memberikan kepada dia, kepada si fakir, ma'rufan, akan satu kema'rufan, satu kebaikan, min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah. Syukur pada Allah, terima kasih kepada hamba Allah yang memberi dia sesuatu, karena itu hakikatnya dari Allah. Allah berjalankan di tangannya hamba Allah pemberiannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Wa yakunu aidan muthniyan 'alal ma'ruf, dan ada siapa fakir itu juga harusnya dia muthniyan, memuji kepada orang yang ahlul ma'ruf, orang yang ahli kebaikan pada dia. Da'iyan lahum bil khair, mendoakan orang yang berbuat baik pada dia dengan kebaikan. Ya Allah, fulan itu yang memberi saya, berbuat baik pada saya, berbuat baiklah kepada dia, kepada si fulan itu, ya Allah, begitu. Doakan orang yang berbuat baik. Kalau suatu salam Rasulullah bersabda, man qala liman asda il ma'rufan, siapa yang berucap, siapa man bagi man asda, kepada orang yang memberikan ilai kepada man ma'rufan, suatu kebaikan, jazakallahu khairan, dia ucapkan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fi sana, sungguh dia telah banget dalam memuji, telah sangat dalam memuji. Ya, kalau dia mengucapkan jazakallahu khairan. Wala yang bagi lil fakir, itu lebih daripada syukran. Jazakallahu khairan, karena dia didoakan semoga Allah membalasmu. Wala yang bagi lil fakir ayadzumma, tidak seyogianya fakir itu mencela, yaghtab wa yaghtaba, menggibah, ngerasani, membuka aib, man lam yu'ti, orang yang tidak memberi dia syai'an, sesuatu. Ya, biarkan yang beri-beri, yang tidak beri, tidak usah repot. Fa inna dzalika madhmumun jiddan, sebab sesungguhnya itu tercela sekali. Wal mu'ti wal mani bil haqiqah innama huwa Allah Ta'ala, yang memberi dan yang mencegah hakikatnya dialah Allah Subhanahu wa taala. La mani alima ataita, tiada yang dapat mencegah apa yang kau beri, wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang kau telah putuskan. Wala mu'ti lima manata, tiada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Semua yang hakikatnya memberi dan mencegah Allah.
Wal khalqu musakhkharun, makhluk itu ditundukkan ta'ta masyiatih, dibawa kehendaknya Allah. Yusarrifum kaifa yasha, Allah ubah-ubah mereka makhluk itu menurut bagaimana dia kehendaki. Terserah Allah. Menggerakkan hatinya, itu Allah yang menggerakkan. Waliyadharil fakir, maka jangan protes. Kalau dia protes, mungkin orang tidak memberi, berarti hakikatnya dia memprotes keputusan Allah. Na'udzubillah. Waliyadharil fakir kata tasyawuf. Hati-hati seorang fakir itu daripada banyak tasyawuf, banyak rakus, banyak melihat kepada orang. Ngelihat fulan, ngelihat fulan, ngelihat fulan. Nah, tidak syukur. Ngelihat orang yang di atasnya, tidak ada syukurnya. Na'udzubillah. Wa ta'alluq bihim. Gandolan, bergantung hatinya kepada makhluk. Jangan gantung sama makhluk, siap-siap kecewa. Wa tama' fihim. Rakus kepada makhluk. Nggak usah. Rakus pada hartanya fulan, pada fulan, pada fulan. Fa inna tama' fakrun hadir. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat tama' itu kefakiran yang nyata, yang hadir. Tama' itu adalah kefakiran yang hadir. Orang kaya sekaya apapun kalau tama' tetap dia nggak merasa puas, fakir terus. Wal mutasyawwif wal muta'alliq bi ghairillah khaibun khasir. Orang yang mutasyawwif, rakus dan muta'alliq berkaitan, gumantung kepada selain Allah, itu khaibun khasir, bakal kecewa dan rugi. Coba saja, nyoba kan enggak bayar. Coba gantung sama selain Allah, itu pasti kecewa. Wal yakun muta'affifan. Hendaknya orang fakir itu muta'affif, menjaga harga dirinya. Masih fakir ya jangan terlalu ngetokno dieksploitasi kefakirannya. Mustaghniyan billah, merasa cukup dengan Allah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Mayastafif yu'ifahullah." Siapa yang menjaga harga dirinya, Allah akan jaga. Siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Wa mayastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Fa wa'ada wa Rasulullah bil afaf. Maka Allah menjanjikan, Rasulullah SAW menjanjikan orang itu bil afaf wal ghina, dengan sifat afaf, penjagaan harga diri dan kecukupan. Idza ta'affafa, kalau orang itu berusaha menjaga harga dirinya. Wastaghna, jika orang itu merasa cukup. Allah janjikan kecukupan dan Allah jaga kehormatan dirinya kalau dia berbuat seperti itu. Wa wa'adullahi wa rasuluhu haqqun, dan janji Allah dan janji Rasulnya pasti benar. La syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wal yahdharil fakir, hendaknya waspada orang fakir itu min qaulihi, daripada ucapannya si fakir, atoni fulan kata wa kadzib, telah memberi saya kepada saya si fulan tuh sekian, padahal dia bohong untuk mancing orang lain supaya beri dia. Fulan ngasih sekian, masa kamu ngasih segini? Fulan ngasih sekian, padahal dusta. Yuridu bidzalika talbis, menghendaki siapa si fakir tadi dengan itu semua talbis, penyamaran, pengkelabuan ala sami, atas orang yang mendengar. La'alau yu'ti, barangkali yang mendengar itu memberi dia. Wa min qaulihi, bukan wa min qauli, keliru. Dan termasuk hati-hati daripada ucapannya si fakir tadi, ya. Lam yu'tini fulan, si fulan tidak memberi saya syai'an, sesuatu. Idza su'ila, kalau diberi, pokok tak tahu padahal si fulan sudah ngasih. Dia bilang belum ngasih, atau dia belum dikasih sama sekali. Makhofata ala yutil akhor, khawatir kalau orang lain tidak memberi dia, karena si fulan sudah ngasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal yahdhar min kitmanih, waspada daripada menyembunyikan daripada si fakir itu ma'atullah, apa yang Allah berikan, min fadli, daripada karunia-Nya, min kasrati, itu min kasratu ya, keliru, min kasrati asyakwa, daripada banyaknya syakwa, keliru itu kasratu, itu kasrati syakwa, jadi banyaknya keluh kesah ilanas kepada orang. Ya pakai sambat. Min izhari hajate, menampakkan hajatnya kepada setiap orang. Pokoknya kalau dari kabatu fuqara, sungguh telah melakukan seperti itu sebagian orang fakir. Wa yatawaham, dia menyangka anaman sami'a dzalika min wa'ta, bahwasanya siapa orang yang mendengar itu minu darinya, dari si fakir, atau orang itu akan memberi dia karena kasihan sama dia. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban, dan terkadang si fakir itu memberi dia, si fakir itu melakukan itu dengan dusta. Fayatsam alal kadzib, sehingga dosalah dia atas kadzib, atas dustanya. Wala akhdhi ma yu'ta, dan atas mengambilnya si fakir apa yang diberi. Artinya kalau dia dapat itu dengan bohong, maka yang diambil itu haram. Alat talbis, ya, secara talbis, dia ambil secara talbis, secara penyamaran, ya. Maksudnya dilakukan dengan
penipuan. Wadil asya, perkara-perkara seperti ini, wa ma fi maknaha, dan apa-apa yang semakna dengan asya, perkara-perkara ini, qad yubtala, sungguh telah diuji dia dengannya, dengan hadil asya, kathirun, siapa banyak daripada fuqara, minal fuqara alladzi yakilu ilmuhum, yang sedikit ilmu mereka, wa yakthuru fi nasi tama'uhum, dan banyak terhadap manusia tamak mereka karena sedikit ilmunya. Karena tidak ngaji, fakir ini maka tidak ngerti bagaimana adab fakir. Orang kaya pun begitu, karena tidak ngaji, tidak ngerti bagaimana adab menjadi orang kaya. Fakir itu ada adabnya, orang kaya pun ada adabnya. Wallahu alam. Sekarang masalah zaman sekarang ini sudah karu-karuan, sehingga tidak ngerti adabnya, sing fakir tidak ngerti adabnya. Kacau balau, hancur kesana telur. Habis. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.